Langkah Persib Bandung menuju panggung Asia tidak selalu mulus. Usai dikejutkan oleh kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang di pekan ke-7 Super League 2025-2026, Maung Bandung seolah tidak diberi ruang untuk bernafas. Tanpa pulang ke Bandung, rombongan tim langsung meninggalkan Pulau Dewata. Dari Gianyar Bali, mereka terbang ke Bangkok, Thailand, membawa serta rasa lelah sekaligus tekad untuk bangkit. Di balik perjalanan panjang ini, ada banyak cerita yang terjalin. Mulai dari keputusan berani Boyan Haudak untuk hanya membawa 21 pemain, sambutan hangat bobotoh di negeri Gajah Putih, hingga bayang-bayang ketambuhan Bangkok United yang menjadi ujian berat di grup G AFC Champions League 2 atau ACL 2 2025-2026. Laga yang menanti bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah duel harga diri, perjuangan mempertahankan asa, dan ujian mentalitas setelah kekalahan di liga domestik. Mampukah Persib membalikan keadaan dan menorehkan kisah baru di pentas Asia? Atau justru tekanan lawan membuat perjalanan mereka semakin terjal? Mari kita ikuti kisah lengkap perjalanan Persib Bandung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya makin banyak bobotoh dan pencinta bola yang ikut merasakan semangat perjuangan Maung Bandung. Minggu siang 28 September 2025, matahari Bali menyinari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Satu persatu pemain Persib Bandung terlihat memasuki area keberangkatan internasional. Wajah-wajah letih masih terlihat jelas, namun semangat baru mulai terpancar. Hari itu, mereka tidak pulang ke Bandung, melainkan langsung terbang menuju Bangkok, Thailand. Suasana keberangkatan tim menjadi perhatian wisatawan dan penumpang lain di bandara. Tidak jarang beberapa orang menghampiri pemain untuk meminta foto atau sekadar memberi semangat. Meski baru saja kalah dari Persita, dukungan tetap mengalir. "Semangat Persib! Bawa kemenangan dari Thailand!" teriak seorang bobotoh yang kebetulan berdomisili di Bali. Pesawat yang ditumpangi Persib dijadwalkan lepas landas pada siang hari. Penerbangan dari Bali ke Bangkok memakan waktu sekitar 4 jam. Selama perjalanan, manajemen memastikan semua kebutuhan pemain terpenuhi. Dari makanan hingga jadwal istirahat, semua diatur sedemikian rupa agar kondisi fisik tidak terganggu. Sesampainya di Bangkok, skuad Maung Bandung langsung menuju hotel yang sudah disiapkan di kawasan Patum Thani, tidak jauh dari Stadion BG Thanyaburi, lokasi pertandingan nanti. Sesuai protokol klub, pemain diberi waktu untuk istirahat total sebelum menjalani sesi latihan perdana di Thailand. Keputusan langsung berangkat dari Bali terbukti efektif. Jika mereka pulang dulu ke Bandung, jadwal akan semakin padat. Perjalanan Bali ke Bandung, evaluasi singkat, lalu Bandung-Jakarta-Bangkok. Dengan memilih jalur Bali ke Bangkok, waktu perjalanan bisa dipangkas hampir 1 hari penuh. Itu berarti tambahan waktu untuk pemulihan fisik. Pelatih Boyan Haudak menegaskan bahwa keputusannya ini murni demi kepentingan tim. "Kami tahu bobotoh di Bandung ingin menyambut kami, tapi situasi tidak memungkinkan. Fokus kami sekarang adalah ACL 2. Kami ingin tampil maksimal melawan Bangkok United," jelas Haudak saat diwawancara di bandara. Yang menarik, setibanya di Bangkok, Persib mendapat sambutan hangat dari kelompok bobotoh yang berdomisili di Thailand. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka rela datang ke hotel tim hanya untuk menyanyikan chant dukungan. Momen ini menjadi suntikan energi tambahan bagi para pemain. Selain itu, suasana baru di Thailand juga dianggap bisa menyegarkan mental pemain usai kekalahan menyakitkan dari Persita. Dengan lingkungan berbeda, fokus mereka lebih mudah dialihkan dari kekecewaan menuju persiapan laga berikutnya. Perjalanan ini juga membawa tantangan logistik tersendiri. Persib harus memastikan semua peralatan latihan, jersey pertandingan, hingga kebutuhan medis tiba tepat waktu. Koordinasi dengan panitia setempat dilakukan jauh hari sebelumnya. Tidak ada yang boleh salah. Sekali saja ada peralatan tertinggal, itu bisa mengganggu persiapan. Jadi kami bekerja ekstra untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Perjalanan langsung ke Thailand juga memberi kesempatan bagi pemain untuk lebih lama beradaptasi dengan kondisi cuaca setempat. Bangkok terkenal dengan iklim panas lembab, mirip dengan Bali, namun tingkat kelembapannya bisa lebih tinggi. Dengan datang lebih awal, Persib bisa mengatur ritme latihan agar pemain terbiasa sebelum pertandingan resmi. Selama di Thailand, Persib dijadwalkan menggelar 2 sesi latihan intensif di stadion latihan yang sudah disediakan. Fokus utama latihan adalah pemulihan kebugaran fisik dan penyesuaian taktik menghadapi gaya permainan Bangkok United.
Boyan Hodak dikenal detail dalam mempelajari lawan, sehingga para pemain dipastikan akan mendapat instruksi teknis sejak sesi pertama. Bagi para pemain muda Persib, perjalanan ke Thailand ini adalah pengalaman berharga. Mereka bukan hanya menjalani kompetisi domestik, tetapi juga merasakan atmosfer pertandingan internasional. Ini diharapkan bisa menambah mental bertanding sekaligus memperluas wawasan mereka tentang sepak bola Asia. Suasana keberangkatan dari Bali hingga tiba di Bangkok menjadi babak baru perjalanan Persib. Dari kekalahan yang menyesakan, kini fokus mereka adalah menciptakan kebangkitan. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan geografis dari satu negara ke negara lain, melainkan juga perjalanan emosional dari kecewa menuju tekad baru. Dan di balik semua itu, ada satu pesan yang selalu terngiang di telinga para pemain, dukungan bobotoh. Meski mereka jauh dari Bandung, semangat dari ribuan pendukung tetap menjadi bahan bakar yang menguatkan. Dari Bali menuju Bangkok, langkah Persib bukan hanya tentang 21 pemain dan tim pelatih, tetapi tentang satu kota, satu kebanggaan, dan satu tekad untuk terus berjuang. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Bali, Persib Bandung kini memasuki fase yang paling penting, yaitu persiapan menghadapi Bangkok United di laga kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan akan digelar pada Rabu 1 Oktober 2025 di Stadion Begetanyaburi, Pathum Thani, Thailand, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Waktu persiapan memang singkat. Persib hanya memiliki 4 hari untuk mengembalikan kondisi fisik, memperbaiki kelemahan, serta menyusun strategi menghadapi lawan tangguh asal Thailand. Namun dalam dunia sepak bola modern, efisiensi persiapan sama pentingnya dengan kualitas permainan. Disinilah kecerdikan pelatih Boyan Hodak diuji. Begitu tiba di Bangkok, agenda pertama skuad Maung Bandung bukan langsung latihan keras, melainkan pemulihan. Para pemain menjalani sesi recovery di hotel dengan metode yang sudah dirancang tim medis. Mulai dari peregangan ringan, terapi air dingin, hingga menu gizi khusus untuk mempercepat pemulihan tenaga. Hodak tahu, pemain yang kelelahan tidak akan mampu menjalankan instruksi taktik dengan sempurna. Persib baru saja melakoni laga melelahkan melawan Persita. Dengan ritme kompetisi Super League yang padat, kondisi fisik Beckham Putra dan rekan-rekan memang rawan drop. Itulah sebabnya sesi latihan perdana di Thailand lebih menekankan pada pemulihan ketimbang beban berat. Selain pemulihan, fokus kedua adalah analisis taktik menghadapi Bangkok United. Hodak yang pernah menukangi beberapa klub di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, sudah sangat paham kultur sepak bola Thailand. Ia tahu Bangkok United adalah tim yang memiliki kedisiplinan taktik tinggi dengan kombinasi pemain lokal berkualitas dan legiun asing berpengalaman. Dalam beberapa hari ke depan, pemain Persib akan diajak menonton video analisis pertandingan Bangkok United. Laga terakhir mereka di grup ketika mengalahkan Selangor FC 4-2 menjadi bahan utama evaluasi. Hodak menekankan kepada anak asuhnya bahwa tim asal Thailand ini bukan hanya unggul secara individu, tetapi juga kolektif. Bangkok United tim berbahaya. Mereka bisa menyerang dengan cepat, tetapi juga bertahan dengan disiplin. Kami harus bermain cerdas, bukan hanya mengandalkan semangat, ujar Hodak dalam sesi internal tim. Meski kalah dari Persita, Hodak tetap percaya diri bahwa Persib punya potensi besar untuk mengimbangi, bahkan mengalahkan Bangkok United. Ia menyiapkan 2 pendekatan, mempertegas lini depan dengan pressing terstruktur, serta memaksimalkan transisi cepat ketika mendapat peluang menyerang. Persib kemungkinan akan menurunkan kombinasi pemain berpengalaman seperti Deddy Kusnandar, Mark Klok hingga Teja Pakualam, bersama darah muda seperti Beckham Putra dan Ferdiansyah. Kehadiran Frans Putros di lini belakang juga diharapkan menambah kekuatan bertahan. Selain itu, Hodak juga memberi perhatian khusus pada sektor sayap. Ia sadar, permainan cepat Bangkok sering dimulai dari sisi lapangan. Oleh karena itu, pemain seperti Zalnando dan Hen Herdiana dilatih ekstra untuk menjaga kedisiplinan posisi. Persiapan bukan hanya soal fisik dan taktik, tetapi juga mental. Setelah kekalahan dari Persita, mental para pemain sempat goyah. Hodak tahu, jika anak asuhnya turun ke lapangan dengan beban pikiran, mereka akan kesulitan mengeluarkan permainan terbaik. Untuk itu, sesi motivasi dan kebersamaan menjadi bagian dari persiapan. Tim manajemen mengajak seluruh skuad makan malam bersama di salah satu restoran halal di Bangkok. Momen ini bukan sekadar makan, melainkan upaya mengembalikan senyum di wajah pemain. Beckham Putra, salah satu pilar muda Persib, mengaku sangat termotivasi. Kami tahu ini laga berat, tapi kami punya kebanggaan besar membawa nama Persib dan Indonesia di ajang Asia. Kami ingin membalas kekecewaan bobotoh dengan hasil positif, ujarnya.
Dalam sesi latihan terbuka yang digelar sehari setelah tiba, Persib langsung disambut 11 bobotoh yang berdomisili di Thailand. Meski jumlahnya tidak sebanding dengan atmosfer di Bandung, dukungan kecil itu memberi arti besar. Pemain merasa tidak sendiri di negeri orang. Latihan berlangsung di stadion latihan dengan kualitas lapangan rumput setara standar AFC. Hodak membagi latihan menjadi 2 bagian, yaitu pemulihan fisik ringan untuk pemain yang tampil penuh melawan Persita, serta latihan taktik intensif untuk pemain yang sebelumnya absen. Persib hanya mengoleksi 1 poin dari laga perdana melawan Lion City Sailors. Itu artinya, jika ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, mereka harus mencuri poin di kandang Bangkok United. Hodak sadar, target realistis adalah minimal hasil seimbang. Namun ia tidak menutup kemungkinan meraih kemenangan jika momentum berpihak. Kami datang bukan untuk jalan-jalan. Kami datang untuk bermain sepak bola, untuk menang. Kalau kami bisa mengalahkan Bangkok United, itu akan jadi dorongan besar bagi perjalanan kami di kompetisi ini, tegas Hodak. Babak persiapan ini menjadi fondasi penting. 4 hari terasa singkat, tapi jika dimaksimalkan, bisa menjadi pembeda di lapangan. Dari hotel menuju stadion latihan, dari analisis video hingga strategi di lapangan, semuanya dipersiapkan dengan detail. Persib tidak mau sekadar jadi tamu di Thailand, mereka ingin menorehkan sejarah. Untuk memahami betapa pentingnya laga melawan Bangkok United, Persib harus menengok kembali perjalanan mereka di laga perdana grup G ACL II 2025-26. Pada 18 September 2025 lalu, Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi saksi ketika Persib menjamu Lion City Sailors, runner-up ACL II musim sebelumnya, asal Singapura. Laga tersebut penuh drama. Bobotoh yang memenuhi tribun stadion datang dengan penuh harapan. Mereka ingin melihat Persib memulai langkah dengan kemenangan di kandang sendiri. Namun hasil akhir justru meninggalkan rasa campur aduk. Skor 1-1. Persib memulai laga dengan penuh percaya diri. Dukungan supporter membuat atmosfer semakin membara. Di babak pertama, Maung Bandung mampu menekan Lion City Sailors dengan serangan cepat. Gol akhirnya tercipta melalui skema bola mati yang dieksekusi apik oleh Mark Klok. Sorak-sorai bobotoh menggema, seakan kemenangan sudah di depan mata. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Lion City Sailors menunjukkan kualitas mereka sebagai tim yang berpengalaman di level Asia. Dengan ketenangan dan organisasi permainan yang baik, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat serangan balik terstruktur. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil imbang tersebut bisa dianggap sebagai kegagalan, bisa pula sebagai modal. Dari satu sisi, Persib gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Padahal, tambahan 3 poin di awal fase grup bisa memberi rasa percaya diri lebih. Namun, dari sisi lain, hasil imbang melawan tim sekelas Lion City Sailors menunjukkan bahwa Persib mampu bersaing di level Asia. Mereka tidak kalah kualitas, hanya kurang konsentrasi dalam beberapa momen. Pelatih Boyan Hodak menilai hasil itu masih positif. Kami menghadapi tim yang musim lalu jadi finalis. Jadi imbang bukan hasil buruk. Yang penting pemain bisa belajar dari pengalaman ini, kata Hodak dalam konferensi pers usai laga. Ada beberapa catatan penting dari laga pertama itu. Pertama, lini pertahanan Persib harus lebih solid. Gol yang tercipta untuk Lion City Sailors datang akibat kelengahan koordinasi antar pemain belakang. Kedua, efektivitas serangan perlu ditingkatkan. Meski memiliki sejumlah peluang, finishing para pemain masih lemah. Ketiga, stamina menjadi isu penting. Di menit-menit akhir, Persib terlihat kehilangan energi, sehingga tidak mampu menekan dengan intensitas tinggi. Hal ini kembali menjadi sorotan menjelang laga melawan Bangkok United. Meski hanya meraih 1 poin, laga perdana itu memberi pengalaman emosional besar bagi pemain. Mereka merasakan langsung atmosfer persaingan di ACL II. Para pemain muda seperti Beckham Putra dan Ferdiansyah mengaku mendapat pelajaran berharga. Main di ACL itu beda. Tekanannya besar, lawannya lebih kuat. Tapi justru itu jadi motivasi buat kami. Kami ingin lebih baik lagi di laga berikutnya, ujar Beckham. Meski kecewa dengan hasil seri, Bobotoh tetap memberikan dukungan penuh. Cen dukungan tetap bergema hingga akhir pertandingan, bahkan setelah peluit panjang dibunyikan. Bagi mereka, yang terpenting adalah Persib berjuang sepenuh hati. Reaksi positif ini menjadi energi tambahan bagi skuad Maung Bandung.
Mereka tahu, meski tidak selalu menang, Bobotoh tetap berada di belakang mereka. Dengan hasil imbang itu, Persib mengoleksi 1 poin dan menempati posisi ketiga di grup G. Bangkok United berada di puncak dengan 3 poin setelah mengalahkan Selangor FC 4-2. Sementara Lyon City Sailors di posisi kedua dengan 1 poin, unggul selisih gol dari Persib. Artinya, laga melawan Bangkok United akan sangat menentukan. Jika Persib kalah, peluang mereka lolos akan semakin berat. Namun jika menang, mereka bisa langsung menyalip lawan dan membuka peluang besar. Usai laga melawan Lyon City Sailors, tim pelatih langsung melakukan evaluasi mendalam. Video pertandingan dianalisis, kelemahan dicatat, dan rencana perbaikan disusun. Evaluasi ini kini menjadi modal utama untuk menghadapi Bangkok United. Hodak menegaskan bahwa setiap laga di ACL2 adalah final. Tidak ada ruang untuk lengah. Kami sudah belajar dari laga pertama. Kini saatnya menunjukkan kemajuan, tegasnya. Laga perdana melawan Lyon City Sailors bukan hanya soal hasil 1-1. Lebih dari itu, pertandingan tersebut adalah cermin yang menunjukkan di mana posisi Persib saat ini di level Asia. Ada kelemahan yang harus diperbaiki, ada kekuatan yang bisa dipertahankan. Dan dari cermin itulah, Persib kini melangkah menuju tantangan berikutnya. Bangkok United menanti, dan Persib sudah siap dengan pelajaran berharga dari laga perdana. Kehadiran Frans Putros menjadi sorotan tersendiri. Bek keturunan Irak Denmark ini sempat mengalami masalah kebugaran, namun kini kondisinya membaik. Dengan pengalaman internasionalnya, Putros diharapkan bisa memperkuat lini belakang Persib yang rapuh saat melawan Persita. Sementara itu Berguinho akhirnya siap diturunkan setelah sempat mengalami cedera ringan. Gelandang asal Brazil ini dikenal memiliki visi permainan tajam dan kemampuan mengatur tempo. Kehadirannya di lini tengah diharapkan bisa menyeimbangkan serangan dan pertahanan. Teja Paku Alam, sang kiper andalan, juga kembali ke skuad. Absen melawan Persita membuat pertahanan Persib sempat kehilangan sosok pemimpin di bawah Mistar. Kini, dengan kembalinya Teja, Persib bisa lebih percaya diri menghadapi serangan-serangan Bangkok United. Secara keseluruhan, skuad 21 pemain yang dibawa ke Thailand mencerminkan kombinasi antara pengalaman dan potensi muda. Pemain senior seperti Deddy Kusunandar, Mark Klok, dan Ezra Walian tetap menjadi tulang punggung. Di sisi lain, talenta muda seperti Beckham Putra dan Ferdiansyah diberi kepercayaan untuk menunjukkan kualitasnya. Formasi ini jelas hasil perhitungan matang. Hodak tidak ingin hanya mengandalkan nama besar, tapi memilih mereka yang secara fisik dan mental siap bertanding. Keputusan pemilihan pemain tentu tidak lepas dari dinamika di ruang ganti. Bagi mereka yang dibawa, ini adalah kesempatan emas membuktikan diri di level Asia. Sementara bagi yang ditinggalkan, ini menjadi bahan evaluasi pribadi. Meski demikian, suasana tim tetap solid. Para pemain saling memberi dukungan. Bahkan Nazril dan Pasha sempat mengunggah pesan motivasi untuk rekan-rekannya melalui media sosial. Mereka menulis bahwa meski tidak bisa ikut, doa mereka tetap bersama tim. Bobotoh yang mengikuti perkembangan tim di Thailand berharap daftar 21 pemain ini bisa memberi hasil maksimal. Kehadiran pemain inti kembali dianggap sebagai kabar baik. Namun mereka juga memberi peringatan bahwa konsistensi permainan harus diperbaiki. Skuadnya sudah bagus, tinggal bagaimana mainnya di lapangan. Jangan lagi kecolongan seperti lawan Persita, tulis seorang bobotoh di forum Darin. Daftar pemain yang dibawa Hodak ke Thailand bukan sekedar angka, melainkan cerminan strategi dan visi. Setiap nama punya peran, baik sebagai starter maupun cadangan. Dengan kombinasi yang ada, Persib menaruh harapan besar bisa mencuri poin dari Bangkok United. Bagi Hodak, 21 pemain ini adalah pasukan terbaik yang ia miliki untuk misi berat di ACL2. Dan bagi bobotoh, mereka adalah 21 harapan yang mewakili jutaan doa dari Bandung hingga Bangkok. Di balik gegap gempita perjalanan Persib ke Thailand, ada satu masalah besar yang tak bisa dipungkiri. Kelelahan. Jadwal padat membuat skuad Maung Bandung nyaris tak punya waktu istirahat yang cukup sebelum menghadapi Bangkok United. Persib baru saja melakoni laga tandang melawan Persita pada 27 September. Hanya berselang 1 hari, tim langsung terbang ke Bangkok. Lalu pada 1 Oktober mereka sudah harus turun di lapangan menghadapi Bangkok United.
Itu artinya hanya ada 4 hari persiapan di negeri orang dengan kondisi tubuh yang masih terkuras setelah perjalanan jauh. Jika dihitung sejak awal musim, Persib sudah menjalani 6 pertandingan Super League dengan intensitas tinggi. 3 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan jelas menunjukkan bahwa fisik dan mental pemain sedang diuji. Faktor kelelahan bukan hanya soal stamina, tetapi juga resiko cedera. Semakin padat jadwal, semakin besar kemungkinan pemain mengalami masalah otot atau cedera serius. Itulah sebabnya tim medis Persib bekerja ekstra di Thailand. Mereka membawa peralatan lengkap, mulai dari fisioterapi portable hingga recovery boots. Pemain harus dijaga dengan baik. Kelelahan bisa membuat konsentrasi menurun dan risiko cedera meningkat. Kami tidak mau kehilangan pemain di momen krusial, ujar Dr. Tim. Untuk mengatasi kelelahan, Hoda kemungkinan besar akan melakukan rotasi. Beberapa pemain inti mungkin diistirahatkan, sementara pemain cadangan diberi kesempatan tampil. Namun rotasi ini tidak mudah karena lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Persib harus pintar menyeimbangkan kebutuhan menjaga kebugaran dengan tuntutan meraih hasil positif. Jika terlalu banyak rotasi, kualitas permainan bisa menurun. Jika terlalu sedikit, pemain bisa kelelahan. Bangkok United jelas lebih diuntungkan. Mereka bermain di kandang, tidak perlu perjalanan jauh, dan punya waktu istirahat lebih panjang. Selain itu, skuad mereka dikenal memiliki kedalaman yang baik. Ini membuat Persib harus bekerja lebih keras untuk menyaingi kondisi fisik lawan. Meski lelah secara fisik, motivasi bisa menjadi energi tambahan. Dukungan bobotoh yang datang langsung ke stadion, meski jumlahnya terbatas, bisa membangkitkan semangat pemain. Selain itu, atmosfer bermain di kompetisi Asia seringkali membuat pemain mampu melampaui batas fisiknya. Ketika masuk lapangan dan melihat bendera Persib berkibar, rasa lelah itu hilang. Yang ada hanya semangat untuk berjuang, kata Mark Locke dalam wawancara sebelum keberangkatan. Selama di Thailand, manajemen waktu menjadi kunci. Persib tidak bisa membuang 1 hari pun. Jadwal latihan, sesi pemulihan, hingga waktu tidur pemain diatur ketat. Semua itu dilakukan agar kondisi fisik mendekati ideal pada hari pertandingan. Selain itu, pola makan juga diawasi. Menu tinggi protein dan karbohidrat seimbang disiapkan untuk memastikan energi tetap terjaga. Hodak sadar tantangan kelelahan ini bukan hal baru bagi tim Asia Tenggara yang harus bermain di 2 kompetisi sekaligus. Ia berusaha mengubah masalah ini menjadi motivasi. Kami tahu jadwal padat, tapi itu juga bagian dari tantangan. Kalau ingin jadi klub besar, kami harus terbiasa dengan situasi seperti ini, ujarnya. Tiap kali Persib berlaga, ada satu hal yang selalu menjadi magnet perhatian, bobotoh. Mereka bukan hanya sekedar supporter, tetapi identitas hidup bagi klub kebanggaan Jawa Barat ini. Kali ini ketika Persib dijadwalkan menghadapi Bangkok United dalam laga AFC Champions League 2, semangat itu terbukti tak terbendung. Puluhan bahkan ratusan bobotoh memutuskan melakukan perjalanan lintas negara demi mendukung langsung tim kesayangan mereka. Sejak pengumuman keberangkatan skuad Persib, suasana Bandara Soekarno-Hatta dan Hussein Sastra Negara Bandung terasa berbeda. Kaos biru, syal Persib, dan bendera Maung Bandung terlihat di berbagai sudut terminal. Tidak sedikit pula yang memilih menggunakan atribut khas Viking Persib Club atau The Bombs, 2 kelompok supporter besar Persib. Kami rela menabung dari jauh-jauh hari, sekali-kali ingin merasakan atmosfer mendukung Persib di level Asia, ujar Randy, bobotoh asal Garut yang terbang ke Bangkok bersama 4 rekannya. Tidak semua bobotoh berangkat lewat jalur udara, ada pula kelompok yang memilih jalur darat, sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Melalui jalur bus, mereka menempuh perjalanan darat ke Malaysia dan kemudian menyeberang ke Thailand. Perjalanan ini bisa memakan waktu berhari-hari, tetapi justru itu yang membuat kisah mereka semakin heroik. Kami ingin menunjukkan bahwa bobotoh itu ada di mana-mana, tidak peduli jauh atau dekat, asal ada Persib, kami hadir, kata Yayan, bobotoh asal Cianjur yang memilih jalur darat bersama komunitasnya. Bagi banyak bobotoh, biaya perjalanan ke Thailand jelas bukan angka kecil. Tiket pesawat, akomodasi hingga biaya hidup di Bangkok selama beberapa hari bisa menembus angka jutaan rupiah. Namun semangat solidaritas membuat banyak di antara mereka saling membantu. Ada yang patungan, ada pula yang mengandalkan kerja sampingan demi bisa mengumpulkan ongkos. Fenomena ini bukan hal baru. Dalam sejarahnya, bobotoh dikenal memiliki loyalitas yang luar biasa, bahkan diakui sebagai salah satu basis supporter terbesar dan paling militan di Asia Tenggara. Selain bobotoh dari Jawa Barat dan daerah lain di Indonesia, ada juga komunitas bobotoh perantauan yang menetap di Thailand. Mereka sudah bersiap menyambut rombongan yang datang dari tanah air.
Koordinasi dilakukan melalui grup media sosial, lengkap dengan rencana titik kumpul, penyediaan transportasi lokal, hingga penginapan murah bagi para bobotoh. Kami yang tinggal di Bangkok merasa bangga bisa menjadi tuan rumah bagi saudara-saudara sama bobotoh. Persib bukan hanya klub, tapi keluarga besar, ujar Firman, bobotoh yang sudah 5 tahun bekerja di Thailand. Kehadiran bobotoh dalam jumlah besar tentu mendapat perhatian dari pihak keamanan, baik di Indonesia maupun Thailand. AFC dan panitia lokal Bangkok United juga sudah memberikan aturan ketat mengenai sektor tribun khusus supporter tamu demi menghindari potensi gesekan. Manajemen Persib bahkan berkoordinasi langsung dengan Kedutaan Besar IRI di Bangkok untuk memastikan keselamatan supporter. Ini penting mengingat pengalaman di masa lalu yang mana bentrokan supporter sempat terjadi di kompetisi Asia. Hari pertandingan diyakini akan menghadirkan atmosfer unik. Tribun Stadion Thammasat, markas Bangkok United dipastikan akan dihiasi warna biru khas Persib di salah satu sektornya. Yal-yal pairan biru akan bergema menandingi teriakan tuan rumah. Fenomena ini membuktikan satu hal, kehadiran bobotoh tidak hanya memberi energi tambahan bagi Persib, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan bahwa klub asal Bandung ini memiliki daya tarik global. Bagi para pemain, kehadiran bobotoh di negeri orang adalah suntikan moral yang sangat berarti. Saat kondisi fisik terkuras dan rasa lelah menumpuk, melihat wajah-wajah bobotoh yang berkorban besar demi mendukung mereka bisa menjadi energi tambahan. Mark Klok bahkan sempat berkomentar ketika mendengar nyanyian bobotoh, rasa lelah hilang. Itu seperti bahan bakar yang bisa membuat kami berlari lebih kencang. Babak perjalanan bobotoh ke Thailand menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal 90 menit di lapangan. Ia adalah tentang pengorbanan, solidaritas, dan kebanggaan kolektif. Bagi bobotoh, mendukung Persib bukan sekedar hobi, melainkan bagian dari identitas diri. Dan ketika mereka hadir di Thailand, pesan itu jelas, Persib tidak pernah sendiri. Dimanapun mau Bandung bertanding, bobotoh selalu ada, siap mengaum lebih keras dari lawan. Bangkok United, atau yang dikenal dengan nama resmi True Bangkok United, adalah klub yang bermarkas di Bangkok. Dalam 1 dekade terakhir, mereka menjelma menjadi kekuatan baru yang mampu menantang dominasi Buriram United dan Muangthong United. Didukung dana besar dari sponsor utama, mereka memiliki fasilitas latihan modern dan manajemen yang profesional. Klub ini bahkan digadang-gadang sebagai salah satu representasi modernisasi sepak bola Thailand. Dalam 5 musim terakhir, Bangkok United selalu finish di papan atas Liga Thailand. Mereka konsisten berada di posisi 3 besar, bahkan sempat meraih gelar juara Piala FA Thailand. Konsistensi ini membuat mereka dipercaya menjadi wakil di ajang AFC Championship 2. Dengan materi pemain yang merata dan filosofi menyerang yang atraktif, Bangkok United dikenal sebagai lawan sulit dikalahkan, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Bangkok United diperkuat oleh sejumlah pemain bintang, baik lokal maupun asing. Di lini depan mereka punya striker asal Brazil, Heberty Fernandes, yang dikenal sebagai predator ulung dengan insting gol tinggi. Di lini tengah ada gelandang kreatif asal Jepang, Wataru Noguchi, yang menjadi otak serangan. Sementara di lini belakang, duet bek nasional Thailand seperti Manuel Bir dan Elias Dolah menjadi tembok kokoh. Tak ketinggalan, kiper Cacai Butprom yang memiliki pengalaman luas di timnas Thailand. Kombinasi ini membuat Bangkok United mampu bermain agresif sekaligus disiplin dalam bertahan. Bangkok United dikenal dengan gaya bermain menyerang berbasis penguasaan bola. Mereka suka membangun serangan dari belakang dengan umpan-umpan pendek, lalu mengandalkan kecepatan sayap untuk menusuk ke area lawan. Keunggulan mereka adalah transisi cepat. Begitu kehilangan bola, para pemain langsung menekan lawan dengan pressing tinggi. Inilah yang bisa menjadi mimpi buruk bagi Persib, terutama jika lini tengah tidak mampu menguasai bola dengan baik. Bermain di Stadion Thammasat memberi keuntungan besar bagi Bangkok United. Dukungan ribuan supporter lokal, kondisi lapangan yang familiar, serta iklim panas Bangkok yang mungkin menyulitkan Persib. Semuanya menjadi faktor pendukung. Rekor kandang Bangkok United juga impresif. Dalam 10 laga terakhir, mereka hanya sekali kalah. Statistik ini menjadi alarm bagi Hodak dan anak asuhnya. Bagi Persib, menghadapi Bangkok United bukan hanya soal fisik dan strategi, tetapi juga soal mental. Jika lengah sedikit saja, lawan bisa langsung menghukum dengan gol cepat. Persib harus mampu meredam serangan dari sayap, menjaga kedisiplinan di lini belakang, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mencetak gol. Karena melawan Bangkok United, kesempatan tidak datang 2 kali. Media olahraga Thailand pun menyoroti laga ini dengan antusias.
Mereka menyebut Persib sebagai tim dengan sejarah besar, namun menilai Bangkok United lebih unggul dari segi persiapan dan kualitas skuad. Beberapa analis bahkan memprediksi Bangkok United akan menang dengan margin 2 gol. Namun, ada juga yang memperingatkan agar Bangkok United tidak meremehkan Persib. Persib adalah tim yang punya tradisi besar. Dengan dukungan bobotoh, mereka bisa mengejutkan, tulis harian Bangkok Post. Bangkok United adalah lawan tangguh yang siap menguji kemampuan Persib. Mereka punya segalanya, materi pemain berkualitas, gaya bermain modern, dan keuntungan bermain di kandang. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan. Meski di atas kertas Bangkok United lebih diunggulkan, Persib punya peluang untuk membuat sejarah. Dengan strategi tepat, mental baja, dan dukungan bobotoh, Maung Bandung bisa saja mencuri hasil positif di tanah Gajah Putih. Persib Bandung kini berada di persimpangan penting musim 2025-2026. Kekalahan dari Persita Tangerang pada pekan ke-7 Super League bukan hanya soal 3 poin yang hilang, melainkan juga alarm peringatan tentang konsistensi tim. Di sisi lain, kiprah Maung Bandung di AFC Champions League 2 atau ACL2 masih menyisakan harapan meski jalan yang harus ditempuh penuh tantangan. Hingga akhir September 2025, Persib Bandung sudah menjalani 6 pertandingan di Super League. Dari hasil tersebut, tim asuhan Bojan Hodak mencatat 3 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Koleksi 10 poin menempatkan Persib di posisi ke-6 klasemen sementara. Jika dilihat sekilas, posisi ini mungkin terkesan aman. Namun bagi klub sebesar Persib dengan target juara, duduk di peringkat 6 jelas belum memuaskan. Rival-rival utama seperti Persija, Bali United, dan PSM Makassar terus bersaing di papan atas. Gap poin yang terbentuk sejak awal musim bisa berakibat fatal di akhir kompetisi. Kemenangan Persib datang dengan penampilan meyakinkan saat menghadapi tim-tim papan bawah. Namun ketika berjumpa lawan yang lebih terorganisir, performa Maung Bandung kerap menurun. Laga melawan Persita adalah contoh nyata. Alih-alih menguasai permainan, Persib justru kesulitan membongkar pertahanan lawan dan harus mengakui keunggulan 1-2. Ini menunjukkan ada masalah konsistensi dalam menjaga intensitas permainan. Hodak dituntut segera menemukan solusi agar Persib tidak kembali tergelincir di pertandingan-pertandingan penting berikutnya. Di kancah Asia, perjalanan Persib dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sellers pada 18 September 2025 di Gelora Bandung Lautan Api. Secara objektif hasil itu bisa dianggap lumayan, mengingat Lion City adalah runner-up ACL2 musim sebelumnya. Namun, 1 poin di kandang tetap menyisakan kekecewaan karena laga home biasanya wajib dimenangkan jika ingin lolos fase grup. Saat ini Persib berada di posisi ketiga klasemen sementara grup G dengan 1 poin. Di atasnya, Bangkok United memimpin dengan 3 poin setelah menaklukkan Selangor FC 4-2. Lion City berada di posisi kedua juga dengan 1 poin. Artinya laga melawan Bangkok United akan sangat krusial. Jika kalah, peluang Persib untuk lolos akan semakin berat karena hanya juara grup dan runner-up terbaik yang bisa melangkah ke fase berikutnya. Pertanyaan yang muncul kemudian, di antara Super League dan ACL2, mana yang harus diprioritaskan Persib? Di satu sisi, Super League adalah kompetisi utama dan menjadi barometer prestasi klub. Di sisi lain, kiprah di Asia bisa mengangkat nama Persib di kancah internasional. Banyak analis menilai Hodak harus pintar melakukan rotasi. Mengorbankan salah satu kompetisi bisa berisiko, tetapi mencoba maksimal di 2 kompetisi juga bisa menguras energi pemain. Inilah dilema yang harus dihadapi Maung Bandung dalam beberapa bulan ke depan. Data statistik menunjukkan bahwa Persib sejauh ini cukup produktif di Super League dengan rata-rata mencetak gol 1,6 kali per pertandingan. Namun, masalah utama justru ada di lini belakang. Persib sudah kebobolan 8 gol dalam 6 pertandingan, angka yang tergolong tinggi untuk tim kandidat juara. Di ACL2, masalah serupa terlihat. Saat melawan Lion City, lini belakang sempat lengah, sehingga lawan mampu mencetak gol penyembangot. Jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, menghadapi tim sekelas Bangkok United akan menjadi ujian yang berat. Di kalangan bobotoh, situasi ini memunculkan perdebatan. Ada yang optimis Persib masih bisa bangkit, tetapi tidak sedikit pula yang khawatir Persib kembali mengalami musim naik turun seperti tahun lalu. Media sosial penuh dengan diskusi tentang strategi Hodak, komposisi pemain asing, hingga masalah kebugaran.
Namun satu hal yang jelas, dukungan Bobotoh tidak pernah surut. Meski kecewa dengan hasil terakhir, mereka tetap hadir di stadion, tetap bersuara di tribun, dan tetap memberi energi bagi pemain. Dengan agenda padat di bulan Oktober, Persik harus segera memperbaiki konsistensi. Kemenangan demi kemenangan dibutuhkan, baik di liga domestik maupun di Asia. Setiap poin menjadi sangat berharga. Hodak dan anak asuhnya kini berada dalam tekanan besar, namun justru dalam situasi seperti inilah mental juara diuji. Apakah Persib bisa bangkit dan menunjukkan kelasnya sebagai klub besar atau justru terjebak dalam inkonsistensi?